Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, di mana kita sudah memasuki pekan ke-6 dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana di pekan ini kita akan membahas graphical user interface ya. Di mana di pekan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang desain antarmuka ya, bagaimana kemudian dasar-dasar desain interface, kemudian eh, model aplikasi desain layout, kemudian ada desain interface itu sendiri, dan lain-lain. Nah, di pekan ke ini kita akan membahas tentang graphical user interface. Jadi, perkembangan komputer ya, perkembangan komputer diiringi dengan perkembangan pemrograman komputer mengarahkan kepada pemakaian gambar ya atau graphics ya untuk pembuatan interface-nya. Gambar tersebut itu dibuat juga dengan maksud agar menjadi lebih menarik, kemudian menjadi gampang dihafalkan, dan lain-lain. Dan gambar yang ada juga itu mencerminkan maksud atau perintah. Contoh misalkan ya, ada gambar gunting, itu untuk cut sebetulnya ya, bukan untuk menghapus ya. Gambar, contohnya misalkan gambar pensil untuk menghapus, gambar disket untuk menyimpan, misalkan, dan lain-lain. Ini salah satu contoh tampilan grafis untuk website kita ya, website rosma.ac.id, di mana di dalamnya itu ada menu-menu ya, kemudian yang menarik, yang ada gambarnya, sehingga orang tertarik untuk mengakses ya menu-menu tersebut. Nah, dalam pengertiannya, jadi GUI itu adalah interface atau antarmuka ya, di mana yang tampil dan ada di monitor. Jadi dengan adanya interface tadi, si orang awam atau orang-orang yang tidak mengerti pemrograman ya, dia tetap bisa bekerja dengan baik, mudah, kemudian cepat. Nah, interface ini kemudian menghubungkan antara manusia dengan komputer. Nah, dengan kita menggunakan graphical user interface, dan rata-rata hampir semua aplikasi yang Anda pakai saat ini sudah menggunakan GUI yang baik ya. Ya, lebih menarik dan biasanya juga lebih sederhana. Jadi sekarang ketika Anda membuat sebuah aplikasi, referensinya itu sudah sangat banyak sekali gitu ya. Sudah keseharian Anda sering pakai aplikasi ya. Kalau zaman dulu mungkin sebelum ada handphone, Anda aplikasi yang sering dibuka tidak begitu banyak ya. Tapi kalau sekarang Anda sudah pakai smartphone gitu, Anda minimal Anda buka aplikasi contohnya marketplace ya untuk belanja, kemudian aplikasi kesehatan, aplikasi peta, dan lain sebagainya, yang mana secara tampilannya ya, secara grafisnya sudah cukup baik. Nah, jadi ini ada beberapa contoh interface GUI ya. Jadi GUI itu adalah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Nah, contoh antarmuka manusia dengan komputer yang berbentuk grafis itu bisa digunakan melalui pemrograman visual ya. Ada Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi. Saat ini Anda sudah bisa pemrograman mobile programming ya, menggunakan Android Studio kah dan lain sebagainya, semua orientasinya grafis. Nah, kalau misalkan Anda lihat ya, sistem operasi Windows itu adalah sistem operasi yang berbasis grafis ya. Dan di Windows itu dia menyediakan ratusan fungsi yang namanya APA atau Application Programming Interface. Dan di program grafis pada Windows itu menggunakan antarmuka yang disebut sebagai Graphic Device Interface. Kemudian desain suatu program grafis ditentukan oleh komposisi gambar-gambar yang digunakan, meliputi letak dari objek gambar pada screen, yaitu sistem koordinat, tata warna atau pewarnaan, ukuran, dan lain-lain. Ya. Anda lihat ya, kalau misalkan Anda sudah pernah belajar programming, ya, Anda akan lihat tampilan ya. Ini tampilan untuk Visual Basic 6 ya. Terus kalau yang sekarang rata-rata sudah tidak pakai Visual Basic 6, Anda sudah pakai Visual Studio ya, atau Visual Basic.net ya.
yang dipakai. Jadi Visual Studio di dalamnya ada pemrograman yang bisa Anda pilih, salah satunya adalah visualbasic.net. Nah, tadi dijelaskan ya, di GUI itu ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah sistem koordinat. Jadi, sistem koordinat ini adalah merupakan tata letak ya, bagaimana kemudian objek itu ditempatkan di monitor. Jadi, kalau misalkan namanya pemrograman grafis ya, itu menggunakan sistem koordinat. Jadi dia akan diletakkan di mana, ukuran dari layar ya, dari misalkan ukuran X-nya berapa, ukuran Y-nya berapa. X biasanya mewakili untuk ukuran kolom ya, sementara untuk Y-nya itu biasanya baris. Ya. Nah, pada layar monitor itu sebetulnya setiap titik itu dia akan menempati koordinat tertentu ya. Jadi koordinat tersebut sebagai acuan di mana kita meletakkan sebuah gambar atau aplikasi yang berkaitan dengan tujuan atau fungsi yang kita inginkan. Ya. Apalagi kalau sekarang ya Anda lihat beberapa aplikasi dia punya banyak versi ya, kompatibilitasnya tinggi. Jadi bagaimana kemudian si aplikasi mengatur ya, mungkin dengan Bootstrap atau dan lain sebagainya, CSS ya, yang mana dia akan mengatur secara otomatis batasannya ketika misalkan diakses lewat web seperti apa, diakses lewat tablet seperti apa, akses lewat handphone seperti apa. Nah, di sistem koordinat pada pemrograman Windows itu ada koordinat fisik dan koordinat logika ya. Jadi kalau koordinat fisik seperti yang saya tadi sudah sebutkan bahwa itu dipakai oleh peralatan fisik ya, contohnya layar monitor. Dia ada sumbu X dan ada sumbu Y ya. Dari pusat ke kanan, kemudian kalau Y berasal dari pusat menuju ke bawah ya. Jadi kalau misalkan contoh ya, ini layar ya, ini layar berarti ini adalah X ya, ini adalah Y-nya. Nah, kalau untuk koordinat logika ini adalah merupakan koordinat yang dipakai dalam program. Jadi kemudian Windows akan memetakan sistem koordinat logika dalam program ke koordinat fisik. Jadi kita memprogram ini diletakkan di X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti diterjemahkan di koordinat fisik. Nah, berikutnya adalah untuk pengaturan warna. Ya. Jadi pemakaian warna ini dalam pemrograman grafis itu bisa dikatakan sangat dominan ya. Jadi kalau untuk yang di Visual Basic itu Visual Basic 6 ya, dia menyediakan fungsi warna-warna itu dengan RGB ya namanya. RGB adalah perpaduan antara red, green, dan blue. Nah, warna ini akan menarik perhatian. Dia bisa juga digunakan untuk membedakan satu dengan yang lain. Di awal juga saya sudah pernah sebutkan ya, warna-warna itu juga menentukan ya preferensi terhadap misalkan kesan yang ingin dibuat, kemudian jadi masing-masing warna itu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Misalkan warna merah untuk menegaskan, kemudian ada warna kuning untuk perhatian dan lain sebagainya. Ya. Nah, di Visual Basic 6 yaitu ada RGB itu dasarnya warna-warna itu dibentuk dari warna merah, hijau, dan biru sebetulnya. Nah, semua warna ini bisa dihasilkan dari campuran ketiga warna primer tersebut. Jadi ada warna primer yang dipakai di Visual Basic ya. Dan setiap warna primer itu dinyatakan dengan bilangan bulat antara 0 sampai 255. Ya, 0 sampai 255. Jadi ada kemungkinan kombinasi warna 256 kali 256 kali 256. Jadi ada sekitar 16,8 juta warna ya yang bisa dihasilkan ya dari perpaduan warna-warna tersebut. Oke. Nah, ini ada contoh ketika misalkan di program Visual Basic untuk melakukan pewarnaan. Jadi ketika misalkan kita bilang form 1 titik back color atau kita mewarnai form tersebut, backgroundnya adalah RGB 000 ya. Artinya kalau RGB 0 ini adalah warna apa? Kemungkinan adalah warna putih ya.
kemudian RGB 255 adalah warna hitam. Jadi dari paling gelap, paling terang menuju paling gelap. Ya. Kalau warna merah bagaimana? Oh maaf, saya terbalik ya. Kalau 000 itu ternyata warna hitam. Ya. Kalau 25255 ini warna putih. Kalau warna merah yang pertama yang paling tinggi, jadi 255. Warna hijau itu berarti yang di tengah, 0,255,0, kemudian warna biru adalah 0,0,255. Kurang lebih perpaduannya seperti itu. Itu di sisi pengaturan warna. Grafis yang lain yang bisa ditampilkan adalah garis ya. Jadi kalau misalkan di Visual Basic.net ataupun aplikasi yang lain juga sekarang sudah ada, garis itu dapat digunakan dengan mengklik icon line ya pada toolbox. Kemudian Anda bisa pilih ya banyak bentuk garis yang bisa dibuat. Ada bentuk garis yang transparan, kemudian ada yang solid atau garis utus, kemudian ada yang putus-putus bentuknya garis, kemudian putus-putus bentuknya titik ya. Dot itu seperti ini dot. Nah, ini titik-titik. Nah, ada juga yang dash atau garis-garis. Nah, seperti ini. Ada yang dash dot ya, berarti dash dot dash seperti itu. Ada dash dot misalkan. Dash dot dash dot misalkan. Atau inside solid ya. Jadi garisnya sama tapi dengan yang solid, ada 2 gitu. Oke. Berikutnya adalah membuat gambar ya. Jadi di Visual Basic ya, itu Anda bisa membuat gambar kotak, oval, dan lain-lain ya. Dan Anda bisa memilih properties dari shape yang Anda inginkan. Grafis juga bisa dibuat ya di aplikasi tersebut ya, menggunakan data-data yang kita masukkan dari program yang kita buat. Lalu yang terakhir untuk membuat gambar, Anda juga bisa membuat sebuah circle ya, sebuah lingkaran dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa pemrograman pemrograman Visual Basic ini ya, salah satunya adalah salah satu pemrograman yang mendukung fungsi-fungsi grafis ya. Sebetulnya banyak lagi yang lain ya yang up to date ya. Misalkan Anda bisa menggunakan Visual Studio, Anda bisa mensimulasikan pemrograman web, pemrograman mobile ya, Android ya. Anda bisa memilih warna, menambahkan huruf, kemudian menambahkan line dan lain sebagainya. Di mana hal tersebut merupakan sebuah graphical user interface ya, yang menjadikan antarmuka antara pengguna dengan perangkat, sehingga kemudian pengguna bisa melakukan fungsi-fungsi ya. Ketimbang misalkan yang diperlihatkan adalah misalkan baris program, maka orang-orang awam tidak akan bisa menggunakannya. Tapi dengan adanya graphical user interface ini, orang-orang awam sekalipun bisa menjalankan fungsi-fungsi program yang sudah dibuat oleh programmernya. Demikian yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk pertemuan pekan depan, kita akan ada evaluation test. Silakan pelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan untuk kemudian nanti di pekan depan kita akan adakan tes ya, akan adakan ujian untuk persiapan Anda sebagai gambaran untuk mengerjakan soal-soal di ujian tengah semester. Dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.